Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CEO Vindi Kurnia Beauty Camp, Andika Saputra, dan juga hadirin sekalian yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di antara antusias orang luar biasa di sini. Tepuk tangan bagi kita semua. Kali ini kita akan sharing-sharing ilmu mengenai mengapa penggunaan skincare itu wajib. Berarti yang pertama-tama, ada yang tahu nggak nih kira-kira skincare itu apa sih? Iya, skincare adalah serangkaian produk yang digunakan untuk merawat bagian khusus kulit. Kenapa sih skincare itu wajib? Karena dari penggunaan skincare ini tentunya akan menunda terjadinya penuaan kulit. Karena sebagian besar penuaan kulit ini terjadi karena kurangnya menggunakan skincare. Nah, tahukah kita bahwa permasalahan kulit ini terjadi karena adanya kurangan kesadaran diri? Tentunya seperti yang sebelumnya saya katakan, kurang kesadaran diri untuk merawat kulit sejak dini. Dan permasalahan kulit itu juga ditimbulkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu terkait dengan faktor kronologis seperti bertambahnya usia, maka dengan itu fungsi kulit pun akan juga menurun. Nah, sementara itu kalau faktor ekstrinsik, dari sebuah penelitian menyatakan bahwa 70% faktor penuaan kulit itu terjadi karena adanya paparan sinar UV atau matahari. Nah, yang kita sebut ini sebagai photoaging. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa successful aging itu tidak hanya menjadi orang tua yang sehat, namun juga successful aging itu harus memiliki mental yang sehat, kesosialan yang baik, sehingga kita memiliki rasa bahagia dan juga percaya diri tentang diri kita. Maka dari itu, untuk mendukung successful aging yang baik, tentunya adalah dengan cara mendapatkan percaya diri, dengan kita tidak memiliki permasalahan kulit. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kulit sejak dari dini. Kemudian, penelitian di Australia, 72% laki-laki dan 42% perempuan di bawah 30 tahun mengalami photoaging. Apalagi dengan Indonesia yang kondisi geografisnya ini sering terpapar sinar matahari. Dan hal ini akan lebih dominan terjadi kepada orang-orang yang memiliki kulit cerah daripada orang-orang yang memiliki kulit gelap. Karena orang yang memiliki kulit cerah, dia akan cenderung bereaksi lebih terhadap paparan sinar matahari apabila kita tidak menggunakan sunscreen. Sebagian orang di Indonesia ini masih kurang sadar tentang penggunaan skincare atau mungkin masih malas menggunakan skincare. Kira-kira sebabnya apa ya? Ada yang tahu? Iya, yang pertama, betul banget, skincare itu banyak, terus harganya mahal-mahal. Iya nggak sih? Jadi, ngapain pakai skincare? Buang-buang duit. Tapi jangan khawatir, skincare itu nggak akan bikin kantong jebol. Penelitian dari Zep Beauty Index menyatakan bahwa Indonesia ini memiliki brand skincare yang merupakan favorit bangsa sendiri loh. Nah, skincare Indonesia ini menempati posisi kedua sebagai skincare terfavorit setelah skincare dari Korea. Jadi, karena kita telah memiliki produk sendiri yang sangat berkualitas tinggi, tentunya kita akan dapat harga yang lebih terjangkau. Makanya pakai produk Indonesia aja, pastinya lebih murah dan juga gak kalah kualitasnya dengan produk Korea atau luar negeri lainnya. Saya udah membuktikan sendiri loh. Saya semuanya itu pakai perawatan skincare dari brand Indonesia. Nanti saya kasih tahu brandnya apa aja. Lalu terkait malas menggunakan skincare ini, kebanyakan orang itu malas karena ditutupin pakai make up. Misalnya ya,
kita mau jerawat kita ini nggak kelihatan. Rata-rata kalau cewek di sini pasti malu dong kalau jerawatnya kelihatan, ya kan. Terus sebagian itu, aduh pakai make up aja deh, kan bisa tuh nanti nggak kelihatan. Jadinya mereka pada pakai make up yang tebel, nutupin kulit, nutupin si jerawat, sampai akhirnya nggak kelihatan. Padahal kalau mau make upnya itu flawless, mukanya itu flawless, hal yang pertama dilakukan adalah menyembuhkan permasalahan wajah. Dan kalau misalnya kita menggunakan makeup di atas jerawat, justru akan membuat si jerawat ini semakin meradang. Kenapa sih? Ya karena kalau kita pakai makeup kan pasti keluar ya, kena polusi, kena debu, akhirnya nempel deh tuh di muka, ya kan? Nah, selain itu, mecahin jerawat juga jangan dianggap sepele loh. Itu bisa nambahin permasalahan kulit. Nanti jerawat yang pecah itu kan keluar nanahnya ini, kalau misalnya nggak dielap buru-buru pakai tisu yang steril, nantinya akan menyebar ke seluruh wajah jerawatnya. Jadi bukan cuma satu di sini, tapi di sini semuanya jerawatan, ya kan? Kemudian selain itu juga kurang membersihkan make up. Banyak orang yang cuma cuci muka, padahal seharusnya itu kita melakukan double cleansing. Pertama, menggunakan makeup remover atau micellar water agar pori-pori kita ini terbuka sebelum mencuci muka. Jadi kalau pas cuci muka pakai sabun, sabunnya ini bisa meresap ke dalam pori-pori dan membersihkan secara lebih dalam lagi. Begitu. Tapi ngomong-ngomong, ini bapak-bapak, mas-mas di sini yang ganteng-ganteng, ayo coba dengerin deh. Skincare itu nggak cuma buat cewek, buat laki-laki juga loh. Nah, di sini saya punya 7 alasan kenapa pria itu harus pakai skincare. Pertama, 1, jarang rawat wajah. Kedua, kerusakan kulit bisa dicegah. Yang ketiga, menaikkan estetika wajah dan menunjang karir, lalu menghindari penyakit kulit. Dan yang terakhir adalah biasakan diri untuk memperhatikan tubuh. Tapi saya yakin kok kalau pria-pria milenial di sini itu pasti rata-rata udah punya kesadaran diri untuk merawat penampilan. Terbukti kok di sini pada ganteng-ganteng kan ya, mbak-mbak. Ya kan tuh langsung pada lirik-lirik. Nah, teman-teman, ada kalinya kita mempertimbangkan skincare sesuai kebutuhan kulit. Jadi belilah produk yang sesuai dengan kondisi kulit kita, misalnya normal, berjerawat, oily, kering. Itu harus kita tahu dulu supaya nanti perawatan yang kita dapat itu sesuai. Dan gak mau kan yang awalnya pengen kulitnya mulus kayak orang Korea, malah jadi gorengan. Gak ya, bercanda. Nah, 5 langkah dasar ini adalah untuk skincare pemula atau skincare yang ya bisa diminimalisir lah. Itu ada cleansing, toner, serum, pelembab, dan sunscreen. Toner ini pertama yang cleansing dulu ya. Yang cleansing ini adalah tentunya tadi micellar water sama sabun cuci muka. Itu aku pakai dari merek Bioderma, itu bagus banget. Terus kalau toner ini fungsinya adalah untuk menambah kebersihan wajah dan juga melembabkan kembali setelah dicuci. Terus ada serum ini adalah yang paling menutrisi kulit, sehingga kalau ada permasalahan kulit, kuncinya itu ada di serum. Dan pelembab juga gak kalah penting, karena semua jenis kulit itu tentunya perlu dihidrasi, perlu dilembabkan. Dan terakhir itu sunscreen. Kita gak mau dong nanti tua banyak flek hitam, ya kan, karena itu timbul karena kita gak pernah pakai sunscreen. Lalu selain itu kita harus konsultasikan ke dokter kalau misalnya permasalahan wajah kita ini terlalu besar tentunya. Dan gak bisa asal beli produk racikan sendiri ya, yang di akun shopping itu tuh yang emberan, itu gak boleh, emang mau diguyur kan. Nah, berdasarkan pembahasan kita ini, maka dari itu kita semua wajib menggunakan skincare ya teman-teman, dan mulailah merawat kulit dari dini. Teman-teman, yang terpenting senantiasa bersyukur, percaya diri, meski kelak kita akan bertambah usia.
sesungguhnya adalah dari hati tentunya. Mohon maaf apabila saya salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.